Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Seorang pemuda di Aceh Utara menyaru sebagai anggota polisi dan petugas BNN diduga menipu sejumlah warga dengan berbagai janji, akhirnya ditangkap. Sejumlah warga di Trumon, Aceh Selatan menuntut lahan yang diduga diserobot sebuah perusahaan dikembalikan dengan mendirikan posko di lahan sengketa. Kenaikan harga bahan pokok di Kota Langsa mulai berdampak pada penjual makanan yang harus mengakali agar bisa bertahan. Kepada anggota Polri. Berbagai atraksi memeriahkan peringatan Hari Bayangkara ke-79 pada Selasa pagi. Peringatan HUT yang diselenggarakan Polda Aceh berlangsung di lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Demonstrasi, atraksi bela diri, hingga pertunjukan kesenian daerah dan edukasi safety riding atau keselamatan berkendaraan. Safety riding sebagai bentuk ajakan untuk tertib berlalu lintas. Kegiatan ini menarik perhatian warga supaya antusias menyaksikan jalannya upacara hingga berbagai atraksi. Upacara sebagai rangkaian kegiatan HUT Bayangkara yang berlangsung selama sebulan terakhir. Bakti sosial dan agama hingga lomba-lomba olahraga juga digelar. Salam sejahtera untuk kita semua. Polri hari ini melaksanakan peringatan ulang tahun yang ke-79. Di Polda Aceh dilaksanakan di lapangan Blang Padang. Karena Polri milik masyarakat, kita hadir melaksanakan upacara di tengah-tengah masyarakat. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan rangkaian dari awal 1 bulan sebelum pelaksanaan upacara ulang tahun tanggal 1 Juli. Kita banyak melakukan kegiatan bakti sosial, bakti religi, kemudian lomba-lomba olahraga, dan nanti setelah 1 Juli juga akan dilanjutkan dengan lomba-lomba yang melibatkan anak muda. Anak muda harus kita bina dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Ulang tahun Hari Bayangkara ke-79 ini sekaligus menegaskan komitmen Polri untuk terus menjadi sahabat masyarakat demi terwujudnya Aceh yang aman, tertib, dan maju. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Seorang pemuda yang menyaru sebagai anggota polisi diduga menipu sejumlah warga dengan berbagai janji dan modus peluang kerja. Akibat ulah pria berinisial IKN ini, beberapa warga terkecoh memberi uang termasuk teman sekolah pelaku. Warga Gampong Menasah Redup, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara ini bahkan pernah menyamar sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN). Pelaku juga melengkapi penyamarannya dengan borgol dan airsoft gun guna meyakinkan mangsanya. Pelaku sudah beraksi sejak tahun 2019 silam dengan meraup sejumlah uang dan barang berharga. Bahkan teman satu sekolahnya juga diduga ditipu dengan janji diangkat menjadi PNS asal menyerahkan sejumlah uang. Aksi pelaku kemudian berakhir setelah polisi menerima sejumlah laporan dari korbannya. Tim Satreskrim Polres Aceh Utara kemudian melacak keberadaan IKN dan berhasil menangkapnya saat berada di tempat persembunyiannya di Karangbaru, Aceh Tamiang pada Senin 2 Juni 2025 silam. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 pucuk senjata jenis airsoft gun dan sepasang borgol. Kita sudah lakukan penahanan terhadap pelaku. Kemudian pelaku ini juga kita lakukan atau kita ungkap kasusnya
kita lakukan penangkapan itu di sebuah tempat di Tamiang yang masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam. Pada saat kita lakukan penggeledahan, ya kita dapatkan ada senjata airsoft gun bersama borgol, ya, borgol. Jadi borgol ini juga ada pada diri pelaku. Pada saat kita tanyakan, untuk apa? Untuk apa? Ini salah satu faktor atau indikator pendukung di dalam dia melakukan kelancaran perbuatannya. Modus pelaku juga beragam, mulai dari jual beli sepeda motor hingga agen ternak, hingga janji memfasilitasi pekerjaan di berbagai perusahaan. Saat ini pelaku telah ditahan dalam rutan Polres Aceh Utara guna kepentingan penyidikan. Pelaku terancam 4 hingga 20 tahun penjara dengan pasal 378 Jungto 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Pelaku masih dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata ilegal. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Peringatan ulang tahun Hari Bayangkara ke-79 di Polres Aceh Utara diwarnai pemusnahan barang bukti narkotika. Pemusnahan barang bukti berlangsung di halaman Mapolres Aceh Utara pada Selasa siang. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan terdiri dari ganja kering seberat 73 kg, ratusan gram sabu-sabu dan pil ekstasi. Pemusnahan dengan cara dibakar dan dihancurkan setelah dicampuri bahan kimia. Pemusnahan barang bukti narkoba berlangsung di depan Forkopimda dan Forkopimda Plus sebagai komitmen perang terhadap narkoba. Acara syukuran dalam memperingati HUT Bayangkara yang ke-79 dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti berupa barang bukti narkoba. Salah satunya adalah ganja sejumlah 73.484 gram, untuk sabu sejumlah 238,89 gram, dan ekstasi sejumlah 40 butir. Setelah dimusnahkan, ada hadir dari Forkopimda Plus untuk dalam rangka pemusnahan barang bukti tersebut. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan pada tanggal 16 Juni 2025. Barang itu disita dari seorang tersangka berinisial SZ di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Sedangkan sabu-sabu dan pil ekstasi dari kasus yang berbeda. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Sejumlah warga Senebok Pusaka, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan menuntut lahan yang diduga diserobot sebuah perusahaan. Warga mengklaim lahan seluas 165 hektar diduga telah dijadikan hak PT Agro Sinergi Nusantara (PT ASN). Warga lebih dari 2 bulan menunggu kepastian hukum, namun belum juga jelas, sehingga mereka mendirikan posko di atas lahan yang dipersengketakan dengan PT ASN. Tindakan ini menjadi simbol perlawanan warga terhadap perusahaan yang dituding telah menguasai lahan warga selama puluhan tahun. Sejak 26 Mei 2025, warga telah menduduki lokasi yang selama ini digarap PT ASN. Mereka mendirikan tenda dengan memasang spanduk sebagai penegasan bahwa lahan tersebut bukan milik perusahaan. Lahan garapan bekas transmigrasi yang sudah dikelola warga jauh sebelum perusahaan membuka perkebunan sawit di wilayah itu. Pada tahun 2004 itu mengakui perusahaan PT Nusantara I telah terlanjur menggarap lahan cadangan usaha 2 milik masyarakat Senebok Pusaka seluas waktu itu kalau di surat perjanjian itu cuma 55 hektar. Padahal menurut saksi masih hidup waktu pengukuran lebih kurang 106
Tuntutan masyarakat yang pertama, lahan yang sudah dikelola oleh pihak PT ASN itu seluas 165 hektar harus dikembalikan kepada masyarakat. Makanya masyarakat menuntut, ini sebenarnya bukan menuntut kebun plasma yang kalau yang tempat kita duduk ini. Memang lahan dalam peta transmigrasi. Duluan warga kami yang menggarap dulu, baru pihak perusahaan masuk. Sementara itu, PT ASN berdalih telah menempuh berbagai upaya mediasi, namun tak satu pun yang menghasilkan kesepakatan. Langkah warga menduduki lahan ini dianggap sebagai bentuk desakan agar pemerintah segera turun tangan menyelesaikan sengketa yang berlarut-larut. Dari hasil pembicaraan bahwasanya dalam waktu dekat ini akan dilakukan pengukuran ulang, itu sesuai dengan permintaan dari Bapak Bupati. Artinya supaya ini clean and clear. Kalau kami dari perusahaan bahwasannya yang pertama ya pasti kami ingin segera selesai permasalahan ini. Pihak PT ASN juga berharap sengketa lahan ini segera diselesaikan karena kondisi selama ini merugikan keberlangsungan perusahaan. Maimunzir melaporkan dari Aceh Selatan.